Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 34 Luye tidak memiliki akal sehat. Terima kasih kepada pemimpin aliansi panda dan kucing atas hadiahnya. Dengan penglihatan Luye, dia tidak bisa memastikan apakah gadis aneh ini adalah manusia atau hantu, tapi menilai dari perilaku pihak lain barusan, kemungkinan dia menjadi manusia sangatlah rendah. Orang ini dapat muncul di belakangnya tanpa disadari dan melakukan serangan diam-diam, dan tubuhnya tampak virtual dan nyata, dan dia dapat dengan bebas bergerak melewati dinding batu. Ini adalah pertama kalinya Luye menemui hal yang aneh, jadi dia menjadi lebih waspada, terutama karena pihak lain jelas-jelas satu kelompok dengan harimau besar itu. Meskipun ia memiliki keunggulan geografis saat ini, segala kecerobohan dapat mengakibatkan bencana. Menurut idenya, sekarang setelah dia mengambil inisiatif, yang terbaik adalah menggunakan jimat ajaib untuk membunuh harimau besar itu, tetapi dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi gadis yang sulit ditangkap ini untuk sementara waktu, dan pasti akan mengalami kesulitan. Pertanyaan Luye sepertinya mempermalukan gadis itu. Gadis lainnya ragu-ragu sejenak dan berkata, "Namaku Yi. Aku tidak menanyakan siapa namamu." Luye mengangkat jimat ajaib di tangannya, dan ancamannya terbukti dengan sendirinya. Tindakan ini membuat semua orang. Harimau itu berjongkok dan mengaum pelan. Gadis bernama Yi dengan cepat menghibur dahu. Dalam situasi saat ini, semua orang adalah pisau dan saya adalah ikan. Apakah kamu pernah mendengar tentang menjadi penjahat? Yi bertanya. Luye mengangguk. Yi berkata, beberapa pembudidaya iblis harimau akan membangkitkan kekuatan magis saat mereka tumbuh dewasa, yang dapat mengubah jiwa orang yang baru saja meninggal menjadi hantu. Jadi, kamu adalah hantu. Dia adalah boneka. Ya, tapi itu hanya sebuah idiom, tapi saya tidak menyangka bahwa idiom ini akan memiliki penjelasan yang begitu bagus di dunia praktik. Tidak. Gadis Yi menggelengkan kepalanya, rambut hitamnya berkibar. Apakah kamu bercanda? Itu tidak benar. Yi sedikit cemas, secara umum, hantu akan dikendalikan oleh para pembudidaya iblis harimau yang mengubah mereka, dan mereka tidak memiliki kecerdasan atau pemikiran mandiri, tetapi saya berbeda. Lihat. Aku. Kecuali aku tidak memiliki darah dan daging, aku sama seperti orang yang hidup. Petik 2. Luye berhenti berbicara dan melihat ke antara Yi dan dahu, sedikit menyipitkan mata. Kalau begitu jika aku membunuh harimau besar ini, kamu juga akan menghilang. Ya, tidak. Teriak Yi, dia merasakan niat membunuh Luye. Jangan bunuh kami tahu kami salah. Kami menggunakan uang untuk membeli hidup kami. Cahaya kelap-kelip jimat ajaib di tangan Luye berangsur-angsur meredup, dan dia hampir mengaktifkan jimat itu. Jika terjadi pertarungan sungguhan, dia yakin dia bisa setelah menyingkirkan harimau besar itu. Dia masih sedikit khawatir dengan gadis bernama Yi, tapi karena dia yakin dia dan harimau besar itu memiliki hubungan simbiosis, tidak perlu terlalu peduli. Kekuatannya tidak boleh tinggi. Dia hanya bisa menggunakan beberapa trik kecil untuk mengganggu tindakannya sebelum menyerang dirinya sendiri, tapi tidak bisa melukai dirinya sendiri. Tapi ini pasti membutuhkan beberapa jimat, dan dia pasti akan terluka selama pertempuran. Jika harga yang harus dibayar terlalu tinggi, maka pertarungan ini tidak ada gunanya, apalagi dia hanya selangkah lagi dari Lingki level pertama. Jika terlalu banyak kekuatan spiritual yang dikonsumsi dalam tubuh, niscaya akan menambah waktu untuk mencapai Lingki. Kata-kata terakhir Yi membuat Luye menekan niat membunuh, mengangkat alisnya dan berkata, beli uang untuk membeli kehidupan. Apa yang kamu punya? Monster yang tinggal di medan perang Lingki dan hantu pendamping, hal baik apa yang dimilikinya? Tunggu. Aku akan mengambilnya sekarang juga. Teriak Yi, lalu lari dan menghilang di dinding batu di satu sisi. Tapi tak lama kemudian, kepala lain muncul dari dinding batu, kamu tidak bisa membunuh Ember. Aku akan segera kembali. Ember. Luye menatap ke arah harimau agung di depannya, dengan aura yang sebanding dengan itu dari gunung, wajahnya berkedut. Yi pergi, meninggalkan Luye dan Ember untuk saling berhadapan dari kejauhan. Dia juga waspada terhadap Yi. Meskipun gadis itu bertindak dengan tulus, siapa yang tahu apakah dia akan bersembunyi di kegelapan dan menyelinap ke arahnya. Tingkat kultivasinya saat ini masih rendah, dan dia tidak memiliki sarana yang baik untuk mendeteksi keberadaan gadis itu. Yi segera kembali. Luye hanya menunggu secangkir teh sebelum gadis itu muncul lagi, tapi kali ini dia keluar dari belakang Luye. Luye bersandar di dinding batu dan membiarkan gadis itu masuk ke dalam gua. Dia mengambil sesuatu di tangannya dan mengangkatnya, kami mempertaruhkan hidup kami dengan barang-barang ini, jangan bunuh kami. Ketika Luye melihat apa yang ada di tangan gadis itu, dia terkejut. Tas penyimpanan adalah milik para biksu. Sangat bermasalah jika muncul di tangan seorang gadis. Setidaknya ada 4 atau 5 tas penyimpanan di tangan gadis itu. Harimau roh ini memang bukan hal yang baik. Dia mungkin banyak melakukan pembunuhan dan pencurian.
Kamu salah paham. Gadis itu melihat ekspresi Luye dan tahu apa yang dia pikirkan, kekuatan ember tidak tinggi. Kamu seharusnya bisa merasakannya setelah bertarung dengannya. Para biksu yang muncul di medan perang Lingqi setidaknya adalah Lingqi. Di lantai pertama sungai, ember tidak bisa membunuh mereka. Lalu dari mana tas penyimpanan ini berasal? Tentu saja Luye tidak akan mempercayainya dengan mudah. Yi sedikit malu, saya curang, para biksu itu sangat pemalu, dan mereka membuang tas penyimpanannya dengan menakut-nakuti mereka. Luye mengingat pengalaman sebelumnya, jika dia tidak menyadari ada yang tidak beres dengan itu harimau besar, dan dia melakukannya tanpa ramuan dan batu spiritual, seseorang mungkin memilih membuang-buang uang untuk menghilangkan bencana. Dibandingkan dengan hal-hal eksternal ini, kehidupan sendiri secara alami lebih penting. Tentu saja aura harimau besar yang menggugah jiwa itu sungguh menakutkan. Secara umum, para biksu dengan tingkat kultivasi yang rendah akan ketakutan jika ditatap oleh mata harimau kuningnya takut. Semangat juang. Dia tidak tahu bahwa orang yang bersembunyi di belakangnya dan mengucapkan kata-kata menakutkan hanyalah seorang gadis kurus. Lemparkan. Perintah Luye. Yi berteriak dan melemparkan beberapa tas penyimpanan ke depan Luye. Luye mengangkat kakinya dan mengambil satu. Setelah pemeriksaan singkat, wajahnya menjadi gelap. Tas penyimpanan ini terkunci. Lihat yang kedua, sama saja. Yang ketiga adalah... Setelah memeriksa semua tas penyimpanan, Luye mendongak dan berkata, apakah kamu bercanda? Bukan karena tas penyimpanan yang terkunci tidak bisa dibuka, hanya saja Luye tidak membukanya kemampuan. Yi merasa sedikit sedih, beberapa orang berlari begitu cepat hingga mereka menjatuhkan tas penyimpanannya bahkan tanpa membuka kuncinya. Beberapa dari mereka membukanya sesuai pesanan, tapi kami sudah menggunakan barang-barang berguna di dalamnya. Ini sebenarnya benar, Yi dan Dahu telah memanen lebih dari sekedar tas penyimpanan ini di hutan ini selama bertahun-tahun. Namun, sebagian besar isi tas penyimpanan lainnya telah terpakai, hanya menyisakan tas kosong, jadi Yi tidak mengambilnya. Luye menurunkan alisnya, jika kamu hanya memiliki ketulusan seperti ini, maka tidak perlu berbicara. Hal-hal ini tidak cukup untuk membeli kehidupan. Mengapa ini? Yi hampir menangis, menyesali sangat memprovokasi Luye, terutama karena dia tidak melakukannya. Berpikir bahwa orang ini berbeda dari biksu yang saya temui sebelumnya. Para biksu yang muncul di area ini bukanlah biksu tingkat tinggi. Mereka sebagian besar adalah kultivator biasa atau murid dari beberapa sekte kecil. Karena ini adalah tepi medan perang Lingqi, para biksu ini bertemu dengan monster yang dapat mengucapkan kata-kata manusia sedikit akal sehat akan merasa ngeri. Karena monster yang bisa mengucapkan kata-kata manusia pastinya bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Tapi Luye tidak memiliki akal sehat, dia tidak tahu apa yang diwakili oleh monster yang mengucapkan kata-kata manusia itu. Tanpa konsep berbasis pandangan ke depan, dia hanya percaya pada penilaiannya sendiri.